Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda dan renungan Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, tanamkanlah dalam diriku kesadaran akan kasih-Mu yang mengatasi segala dosa dan kelemahanku. Semoga aku beroleh kekuatan untuk selalu berbuat baik kepadamu, seperti Musa yang selalu dekat padamu. Berkatilah hidupku dan keluargaku, serta semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 9 sampai ayat 14. Saudara-saudara, sejak kami mendengar tentang kalian, tak henti-hentinya kami doakan. Kami mohon, semoga kalian menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Maka hidupmu akan layak di hadapannya dan berkenan di hatinya dalam segala hal. Kalian akan menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan benar tentang Allah. Kalian akan diperkuat dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Allah untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kalian layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Refrain. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Refrain. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Refrain. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Refrain. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Haleluya, haleluya. Mari, ikutilah aku, sabda Tuhan, dan kalian akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas bab 5 ayat 1 sampai ayat 11. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga."
Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, sepanjang malam Simon menebar jala untuk menangkap ikan, tapi hasilnya nihil. Tenaga mereka sudah tinggal sedikit untuk membereskan perahu, lalu pulang dan tidur. Tapi itulah yang diminta Yesus untuk kembali ke danau yang lebih dalam untuk menjala ikan lagi. Sekiranya Simon dan teman-teman tidak mengindahkan permintaan itu, maka mereka tidak mungkin menikmati mujizat yang luar biasa itu. Simon dan kawan-kawan punya sekian banyak alasan logis untuk mengatakan tidak pada permintaan Yesus. Dan Yesus tahu bahwa saat di mana Simon tidak mendapat apa-apa, tentu ada keputusasaan di sana. Mereka sudah berusaha dengan menggunakan keahlian mereka untuk menangkap ikan, tapi sia-sia belaka. Saat putus asa atas kegagalan, tak mungkin lagi mereka bersandar pada keahlian mereka. Perintah Tuhan Yesus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jala memberi kesan bahwa masih ada cara lain untuk mendapat ikan. Cara itu adalah melakukan apa yang Yesus minta, sekalipun mereka telah membuktikan bahwa mereka gagal. Ini semua adalah suatu realitas yang telah mereka dapatkan. Itulah sebabnya Simon dan kawan-kawan kembali ke darat dan bersiap untuk pulang. Akan tetapi karena Yesus minta, maka mereka melakukannya. Akhirnya, ketaatan mereka menghasilkan pengalaman yang luar biasa. Pengalaman Simon dan teman-temannya membuktikan bahwa mujizat itu nyata. Mujizat berlaku melebihi logika yang paling masuk akal sekalipun. Mujizat melampaui kegagalan yang telah dihadapi. Untuk menikmati mujizat, sikap yang menjadi kunci kesuksesan Simon dan kawan-kawan adalah ketaatan kepada apa yang Yesus minta. Sekalipun pengalaman membuktikan kegagalan baru saja terjadi. Namun karena sikap taat memungkinkan kesuksesan diraih secara ajaib. Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali kita dihambat oleh logika. Apalagi logika itu dibangun dari pengalaman kegagalan yang nyata. Kita lupa bahwa kalau kita mau melangkah lebih jauh dalam ketaatan, maka memungkinkan mujizat itu akan terjadi. Tak sedikit orang yang meninggalkan Kristus karena berpatokan pada alasan logisnya, bukan pada apa yang Tuhan bisa kerjakan bagi kita. Kita punya alasan logis untuk membiarkan banyak orang susah di depan mata kita. Kita juga punya banyak alasan logis untuk tidak kembali pada jalan yang benar. Kita sementara terpenjara dengan tembok-tembok logika yang kita bangun sendiri. Nah, kalau hal-hal ini sementara itu terjadi pada kita,
maka sesungguhnya kita sementara menutup pintu yang memungkinkan campur tangan Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Sama halnya dengan kita mengabaikan jalan-jalan menuju mujizat. Yang Tuhan mau dari kita adalah berkata seperti Simon, "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ikan yang didapat Simon dan kawan-kawan terlalu banyak. Mereka butuh orang lain. Mereka segera memanggil teman-teman mereka yang lain untuk menolong mereka. Dan setelah itu ikan hasil tangkapan akan dibagikan untuk semuanya. Simon dan kawan-kawan yang dari awal berkomunikasi dengan Yesus sekarang tidak lagi menikmatinya sendiri. Mereka harus melibatkan orang lain. Mereka tidak boleh senang sendiri. Kalau senang, harus senang bersama-sama. Ini pertanda mereka melangkah melewati batas kelompok pada perahu mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya kita semua dipanggil untuk hal ini. Dipanggil untuk mengenal Allah dan menikmati kasih Allah. Dari situ kita kemudian menjadi berkat bagi orang lain dan bagi dunia. Ini bukanlah hal yang mudah, karena beberapa orang memelihara sifat egoisnya. Beberapa orang bekerja bagi dirinya sendiri dan kelompoknya saja, sambil berusaha menghancurkan orang lain atau kelompok-kelompok yang lain. Kejatuhan orang lain menjadi bahan tertawaan. Kalaupun kasihan, namun hanya ungkapan di bibir saja. Beberapa orang menunggu kejatuhan orang lain sambil berharap berkat besar dan kekokohan terus berpihak pada dirinya. Ada juga kasus di mana kemiskinan menjadi bahan ejekan dan hujatan. Sekalipun rasa kasihan ada, namun segera diikuti dengan pertanyaan, mengapa dia miskin? Jawaban pun diambil berpatokan pada prasangka, yakni karena dia banyak dosa, sehingga Allah tidak berkenan memberkati dia. Akhirnya orang yang sudah miskin dapat pula penilaian bahwa ia orang berdosa yang tidak layak bagi Allah. Inilah yang membuat orang enggan membantu. Sebab berasumsi bahwa kalau Allah sendiri tidak mau memberkati, lalu kenapa kita mesti memberkatinya? Panggilan kita adalah melakukan yang lebih, yakni bertolaklah lebih ke dalam. Bertolaklah dengan cara bertindak lebih daripada sikap kasihan. Mengomentari masalah dan penderitaan orang lain dengan ungkapan kasihan tidak pernah cukup. Kita terpanggil untuk melakukan lebih. Simon Petrus serta kawan-kawan pada saat itu bukan satu-satunya nelayan yang tidak mendapatkan ikan. Maka ketika Petrus mendapatkan ikan yang banyak, ia tidak menikmatinya sendiri. Ia memanggil perahu yang lain untuk membantu. Dan konsekuensinya, hasil penangkapan dibagi rata. Pengalaman Yesus dan Simon serta kawan-kawan ini memanggil kita melewati batas-batas pribadi, batas-batas kelompok, batas-batas agama, batas-batas etnik, dan semua yang membuat kita sulit menerima perbedaan. Adalah sukacita besar bila manusia berkumpul dan makan bersama-sama dengan sukacita dan penuh ucapan syukur karena pemeliharaan Tuhan. Sebaliknya akan menjadi kegersangan hidup bagi mereka yang berkelimpahan dan berusaha menghabiskannya sendiri. Alangkah bahagianya orang hidup bersaudara dengan rukun, karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat.
Ini hanya bisa terjadi kalau tembok-tembok pembatas diruntuhkan. Maka tentunya akan ada damai sejahtera. Karena untuk itulah kita semuanya diutus. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.